Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang ada di rumah serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan puasa hari ini kita melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan. Para pemirsa yang ada di rumah serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, kenapa kita harus belajar dari seekor semut? Semut merupakan hewan yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semut adalah binatang, hewan yang dituliskan dan diabadikan di dalam Al-Quran. Terdapat dalam surat An-Naml ayat 118. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza waqa'u 'ala wadin naml qalat namlah ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum wala yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wala yasurun. Hatta idza waqa'u 'ala wadin namli, ketika mereka telah sampai di lembah sana, qalat namlah, berkatalah seekor semut, ya ayyuhan naml, ya ayyuhan namlu, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, wala yahtimannakum, supaya engkau tidak diinjak Sulaiman wa junuduhu, oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, wa huwa la yasurun, sedangkan mereka tidak menyadari. Ayat di atas menceritakan kisah seekor semut yang memerintahkan kepada semut-semut lainnya untuk memasuki sarang-sarangnya karena atau supaya tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Kenapa saya suka semut? Pertama, menurut Ibnu Katsir, semut adalah hewan yang suka bermasyarakat. Semut adalah hewan yang suka berkelompok, bergaul dengan satu sama lainnya dengan yang baik, tidak egois, tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Tapi semut adalah binatang yang suka bersosialisasi dengan baik, bermasyarakat dengan baik, bergaul dengan baik, bahkan berkelompok dengan baik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari alaq. Al-alaq secara ketatabahasaan artinya adalah sesuatu yang bergantung. Al-alaq artinya seseorang bergantung kepada pihak lainnya. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup dalam keadaan sendirian. Tentunya pasti ada ketergantungan dengan yang lain. Kemudian yang kedua, semut adalah seekor hewan pekerja keras. Tidakkah kita pernah melihat seekor semut yang bermalas-malasan tidur di siang hari, hanya bersantai-santai ria? Tandanya semut adalah
binatang pekerja keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, fasayarallahu, Allah akan melihat amalakum, pekerjaanmu. Kemudian yang ketiga, semut adalah hewan yang jauh dari sifat egois, rela berbagi dan suka bersyukur. Tatkala semut mendapatkan makanan yang besar, tatkala semut mendapatkan makanan yang cukup banyak, semut memanggil semut-semut yang lainnya, memanggil teman-teman yang lainnya untuk bergabung dan berbagi. Tandanya semut adalah hewan yang suka berbagi dan bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang hadir rumah serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Kemudian yang keempat, semut adalah hewan yang suka bergotong royong, suka bekerja sama, dan peka terhadap lingkungannya sendiri. Pernahkah kalian menyimpan permen di tempat yang aman supaya tidak ditemukan oleh semut? Tapi semut pun sukses menemukannya. Tandanya semut adalah hewan yang peka terhadap lingkungannya sendiri. Semut mengajarkan kepada kita semua agar kita peduli terhadap lingkungan kita, membantu tetangga yang kesusahan, menolong orang-orang yang membutuhkan. Tandanya kita adalah orang yang peduli terhadap lingkungan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kemudian yang kelima, semut adalah hewan yang sangat toleran. Semut adalah hewan yang ramah terhadap sesama. Tatkala semut bertemu dengan temannya di jalan, semut tidak pernah lupa untuk bersalaman dan menyapa satu sama lainnya. Tandanya semut adalah hewan yang toleran dan semut adalah hewan yang ramah sesamanya. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqa muslimani fayatasofahani ghafarallahu dzunubahuma qabla an yatafarraqa." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala dua orang muslim bertemu, fayatasofahani, Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad menganjurkannya untuk bersalaman, ghafarallahu dzunubahuma, karena Allah akan mengampuni dosa-dosanya qabla ayyatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Pemirsa yang ada di rumah serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, apa pelajaran yang kita dapat dari seekor semut? Seekor semut mengajarkan kepada kita semua, yang pertama, kita harus pandai-pandai untuk hidup bermasyarakat, hidup berkelompok, tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, semut mengajar kita untuk bekerja keras, karena Allah memerintahkan kepada hambanya untuk bekerja, dan Allah pun akan melihat pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, semut mengajarkan kepada kita untuk tidak egois, selalu berbagi dan bersyukur. Dan yang keempat,
Semut mengajarkan kepada kita untuk bergotong royong, bekerja sama, dan peduli terhadap lingkungan. Dan yang kelima, semut mengajarkan kepada kita untuk bersikap ramah terhadap sesama, untuk bersikap toleran terhadap siapapun. Semoga kultum pada pagi hari ini, pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.